Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ratu di cerita horor. Hai sahabat Ratu, apa kabar? Pada kesempatan ini, Ratu mau menceritakan kembali sebuah kisah yang dialami oleh Dika yang sedang mendaki di Gunung Salak. Kira-kira ceritanya seperti apa saat Dika mendaki gunung? Untuk sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng di bawah video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Ratu bacakan ceritanya. Berikut kisahnya. Hai Kak Ratu, perkenalkan, saya Dika. Saya ingin berbagi cerita. Semoga teman-teman memahaminya. Di bulan yang lalu, aku dan temanku, sebut saja namanya Reno. Kita mendaki Gunung Salak. Aku dan temanku berasal dari kota yang sama, yaitu Sukabumi. Berawal dari ajakan Dika, dia mengajak Reno mendaki Gunung Salak. Hal ini dikarenakan Gunung Salak adalah gunung yang terdekat dari tempatku. Singkat cerita, akhirnya kita berangkat berdua masing-masing dengan sepeda motor. Tak butuh waktu yang lama, kurang lebih 1 jam, kita nyampe di pos registrasi. Setelah kita selesai registrasi, kita mulai start pendakian di jam 9 pagi. Jarak antara base camp ke pos 1 berkisar 15 menit dan pendakian dimulai. Kondisi dan cuaca di gunung itu cukup cerah. Kita berdua berjalan dengan santai. Kita berjalan sambil bercanda-canda, lalu kita berfoto-foto di sepanjang jalan. Karena jalanan masih tergolong landai dan kanan kiri dipenuhi akan pohon pinus dan tanah yang sedikit menanjak, akan tetapi secara keseluruhan tanah ini masih tergolong landai. Setelah sampai pos 1, tenggorokan Reno sedikit mengering dan Reno minum terlebih dahulu sekaligus membakar rokok kreteknya. Dan aku mengikuti hal yang sama seperti Reno. Kita berdua sudah seperti saudara, sudah mengenal satu sama lain. Perjalanan kembali kita lanjutkan. Kita akan menuju ke pos 2. Jarak pos 1 dan ke pos 2 berkisar 30 menit. Jalanan masih landai juga, dan rata-rata jalan ini didominasi dengan tanah dan akar-akaran. Di jam 2 siang, kita kembali melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Perjalanan dari pos 1 ke 2, pendakiannya menyusuri tanah yang padat, tapi masih tergolong landai juga. Nah, dari sini awal kejadian dimulai. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba tas Reno jadi berat seperti ada sesuatu yang duduk di tasnya. Berkali-kali Reno mengecek tasnya, namun tidak ada apa-apa. Lalu aku melihat jelas. Di tas Reno ada seekor kera putih yang sedang duduk. Saat itu aku langsung berhenti, dan aku menyuruh Reno untuk mengusap air mineral ke tasnya. Reno, usapin air ke tas kamu. Mang ada apaan? Udah, ikutin aja, kataku. Ketika Reno mengusapkan air ke tasnya, mulut Dika seketika berkomat kamit
membaca sesuatu yang biasa digunakan untuk mengusir makhluk tak kasat mata. Udah, coba angkat lagi, masih berat apa enggak? Kataku. Reno mengangkat lagi tasnya, dan dengan ajaibnya, tas jadi enteng tidak berat seperti tadi. Reno pun sampai takjub dan tak bisa berkata apa-apa. Aku pun menyuruh untuk Reno melanjutkan perjalanan. Tak butuh waktu lama, kita sampai di pos 2 dan memiliki area yang sama seperti pos 1. Di sini kita beristirahat dan memandang pohon di sekitar kita. Tidak lama kemudian, hari sudah mulai siang. Kita melanjutkan perjalanan lagi untuk ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3, jalannya sedikit landai dan rimbun. Tanah yang padat dan akar pepohonan mulai mendominasi. Saat perjalanan dari pos 2 ke 3, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Kita saling bercanda satu sama lain. Walaupun tubuh sudah mulai lelah akibat jalur yang semakin curam dan padat. Tidak lama kemudian, nyampelah kita di pos 3 seperti biasa. Kita beristirahat sejenak. Setiap sampai pos, kita pakai untuk istirahat dan membakar rokok kretek dan menikmati kopi. Ketika kita sedang istirahat, tiba-tiba aku mendengar teriakan suara minta tolong. Tidak hanya satu suara, tapi lebih dari 15 suara dengan karakter yang berbeda-beda. Lalu aku menutup kepalaku, tidak ingin berkomunikasi, karena aku tidak ingin melewati portal jalan gaib yang ada di sekitaran. Lalu Reno bertanya, "Kenapa kepalamu?" Aku mendengar suara minta tolong. Tidak lama kemudian, aku melihat banyak sosok yang mengerikan, yang berpakaian berlumur darah, wajah yang rusak, dengan bermacam-macam sosok yang mengerikan. Ada yang membawa tangannya yang putus, dan ada yang membawa anak. Lalu Reno kebingungan. Tiba-tiba lampu di pasar itu mati. Para penjual dan pembeli langsung berdiam seperti patung, dan tubuhku bergemetaran. Aku saling menatap penjual dan pembeli, menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok di dekatku langsung memegang tanganku dan berkata, "Ini dia, pergi dari sini. Ini bukan tempatmu." Lalu aku berteriak dan ketakutan, dan aku menutup mataku, dan sosok-sosok yang lain menertawakanku dan memutariku selama 7 kali sambil berkata, "Jangan masuk, ini tempat kami. Jangan masuk, ini tempat kami." Lalu aku tak sanggup mendengarnya. Aku pun pingsan di tempat itu. Keesokan harinya, Reno terkejut bahwa aku tidak ada di tenda. Reno kira aku terbangun duluan, ingin melihat sunset, pikirnya. Namun, setelah Reno keluar dari tenda, dia terkejut bahwa aku tidur di luar. Dan Reno membangunkanku. Dika, bangun, bangun." Tetap saja aku tidak terbangun. Lalu Reno mempercikan air di mukaku sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Beberapa saat kemudian aku terbangun dan menjerit ketakutan. Lalu Reno bertanya, "Apa yang terjadi?" Aku memberitahu Reno
bahwa aku terjebak di pasar gaib. Lalu Reno hanya terdiam dan memintaku untuk tenang sejenak. Lalu aku mencari makanan, dan makanan yang aku pegang semalam itu adalah batu. Lalu Reno bilang padaku untuk tidak memikirkannya. Singkat cerita, akhirnya kita menikmati pemandangan dengan hati yang tidak tenang. Setelah 30 menit kemudian, aku memutuskan untuk turun. Kejadian mengerikan kembali terjadi. Setiap aku berjalan, aku diikuti oleh sesuatu. Hingga akhirnya, sampailah aku dan Reno di base camp. Dan kita bersih-bersih, lalu kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, bagaimana sahabat Ratu ceritanya? Cukup menegangkan kah? Kalau sahabat Ratu punya pengalaman mistis, bisa langsung komentar di bawah ini. Sekian dulu cerita horor dari Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.